Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Selamat pagi Bapak-bapak, anak-anak. Bapak ucapkan semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada pagi hari ini kita bertemu kembali di dalam mapel akuntansi keuangan kelas 11 AKL SMK Budi Asih. Pada hari ini Bapak akan menjelaskan tentang transaksi penjualan kredit sebagaimana pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas, dan hari ini kita akan membahasnya lebih rinci lagi. Baik, di sini saya sudah siapkan contoh transaksi dari penjualan kredit PT Intan Permata. Silahkan disimak ya, anak-anak. Tanggal 1 Juni 2021, menjual barang dagangan secara kredit kepada CV Aneka seharga 100 juta. PPN-nya 10%. Syaratnya 2/10 N/30, sebagaimana kemarin sudah dijelaskan. Syarat ini itu artinya 2/10, artinya apabila dalam 10 hari si CV Aneka ini membayar hutangnya, maka kita akan berikan diskon 2%, dan hutang CV Aneka ini akan jatuh tempo setelah 30 hari. Baik, kita langsung saja melakukan penjurnalan penjualan kredit PT Intan Permata per tanggal 1 Juni ini. Di sini Bapak sudah siapkan Excel-nya. Nah, kita perbesar aja. Oke. Menjual barang dagangan secara kredit per tanggal 1 Juni. Berarti tanggal 1 Juni ini ada kolom tanggal, kita isi tanggal Juni. Ya, 1 Juni 2021. Akunnya apa? Akunnya itu adalah penjualan kredit, dia itu akan mendebet piutang dagang. Ya. Lalu mengkredit penjualan. Lalu PPN keluaran. Ya, karena di sini ada PPN 10%. Ini harus kita catat, harus kita jurnal. Pertama penjualan. Penjualannya berapa? Penjualannya 100 juta. Berarti kita diisi di sisi kredit. Penjualan itu adalah saldo normalnya itu di kredit. Jadi kita isi di kredit. Ya, 100 juta. PPN-nya berapa? PPN-nya 10%. Berarti 10% dari 100 juta berapa? Ya, 10 juta. Jadi total piutangnya itu adalah 110 juta. Karena kan debit kredit harus sama, harus balance. Ya. Oke, sudah kita buat jurnalnya. Jurnal saat melakukan penjualan kredit. Lalu bagaimana dengan syarat ini 2/10 N/30? Ini kapan akan berlaku? Ini akan berlaku ketika si CV Anika ini melakukan pembayaran hutangnya dia. Baru kita akan lihat apakah dia itu bayarnya di atas 10 hari atau dia bayarnya di bawah 10 hari. Baru nanti syarat pembayarannya ini akan berlaku. Oke, lanjut ke tanggal 3, menjual barang dagangan secara non-tunai. Non-tunai berarti uangnya tidak langsung, berarti dia sama dengan kredit atau bisa juga angsuran.
Tapi dalam kasus ini kita membuat contoh kredit ya. Kepada Toko Jaya seharga 150 juta, ya PPN-nya 10%, syaratnya 3/15 N/30. Ini syaratnya berbeda ya dengan CP Aneka tadi. Kita masuk tanggal 3 Juni. Apa yang pertama? Piutang dagang. Ya, debetnya piutang dagang. Ya, akun pertama di debet piutang dagang. Lalu di kredit ada penjualan. Kita copy aja dari atas. Berapa penjualannya? Penjualannya itu adalah 150 juta. Lalu ada PPN keluaran. Ini adalah 15 juta karena 10% dari 150 juta. Ya, 15 juta. Nah, piutang dagangnya itu total dari penjualan ditambah PPN. Berarti 165 juta. Nah, di debet ini piutang dagang karena dia adalah transaksi penjualan kredit. Apabila transaksi penjualannya ini dilakukan secara tunai, maka yang didebet ini bukan piutang dagang, tapi kas. Karena kita menerima uang kas. Maka harus kas kalau misalnya penjualannya secara tunai. Karena berhubung penjualannya secara kredit, kita belum menerima uangnya, maka di debit kita catat dulu sebagai piutang dagang. Nanti bagaimana saat si customer ini mau membayar hutangnya atau kita mau menerima piutang, nanti kita lihat contohnya di bawah. Nah, ini ada contoh nih di bawah. Tanggal 9 Juni. Tanggal 9 Juni. Menerima pembayaran piutang CV Aneka. Nah, CV Aneka atas barang yang dibelinya tanggal 1 Juni. 1 Juni. Oke, kita lihat tanggal 1 Juni. Sini. Nih, 1 Juni. CV Aneka membeli barang dari kita sebesar 100 juta pada tanggal 1 Juni. Nah, ini persyaratan ini akan berlaku nih anak-anak nih. Persyaratan ini akan berlaku saat dilakukan pembayaran oleh customer kita. Kita lihat, ini sudah mulai bayar nih tanggal 9 Juni. Kita lihat, dia bayar tanggal berapa? Tanggal 9. Ya. Dia bayar tanggal 9. Tolong diperhatikan. Dia bayar tanggal 9. Dari tanggal 1 ke tanggal 9 berapa hari? 9 hari. Karena itu 9 hari, berarti di bawah 10 hari. Berarti dia mendapatkan diskon, dapat potongan, karena dia membayar lebih cepat dari jatuh temponya, ini 30 hari. Maka dia akan mendapatkan diskon penjualan. Nah, seperti apa jurnalnya? Nah, ini kita akan masuk ke dalam jurnalnya tanggal 9. Ya, tanggal 9. Karena kita memberikan potongan, berarti karena kita akan menerima uang, berarti di debetnya kas. Lalu ada lagi apa? Di debetnya lagi potongan penjualan atau diskon juga boleh, diskon penjualan. Di kreditnya piutang dagang. Berapa piutang dagangnya? Sebesar yang kita catat sebelumnya. Ya, piutang dagang yang kita catat sebelumnya itu adalah berapa ini?
tanggal 1. 110. Nah, ini harus dihapuskan, harus habis. Kalau dia melunasi semua, harus habis 110 juta. Berarti di kreditnya 110 juta. Ya, sudah 110 juta. Ya, lalu kasnya berapa? Potongan penjualannya berapa? Nah, potongan penjualan ini akan mengurangi uang kas yang kita terima. Oleh karenanya kita harus menghitung dulu potongan penjualannya berapa. Kita lihat. Karena dia mendapatkan potongan ini sebesar 2%, berarti di potongan penjualan ini harus kita isi dulu berapa jumlahnya. Sebesar 2% dari 110 juta. Berarti 2% dikali 110 juta. Berapa potongannya? Kita lihat. Oh, 2.200.000. Potongannya 2.200.000. Berarti kas yang diterima oleh kita bukan lagi 110, tapi 110 dikurang 2.200.000. Maka uang kas yang kita terima adalah 107.800.000 rupiah. Ya. Sampai sini paham ya anak-anak ya. Lalu kita lanjut ke transaksi berikutnya. Yakni tanggal 12 dijual barang dagangan secara kredit kepada PT Teknik sebesar 500 juta rupiah, PPN 10% dengan syarat pembayaran 3/10 N/30. Ya, sekarang kita catat dulu. Transaksi tanggal 12 Juni. Ya, 12 Juni. Jurnal penjualannya masih sama ya, anak-anak ya. Karena kita jual secara kredit, maka kita akan mencatat sebagai piutang dagang. Ya. Lalu ada penjualan. Lalu PPN keluaran. PPN keluaran. Berapa nilainya? Kita lihat dulu penjualannya di sini. Penjualannya 500 juta. Berarti di sini kita masukkan 500 juta. PPN-nya 10%. Berarti ini dikali 10 sama seperti di atas ya, dikali 10%. Maka kita dapat piutang dagangnya 550 juta. Ya. Sudah ya. Sama kayak yang di atas. Oke, kita lanjut ke tanggal berikutnya. Nah, tanggal berikutnya adalah pembayaran. Pembayaran dari Toko Jaya. Tanggal 20 Juni. Toko Jaya membayar piutang atas transaksi penjualan tanggal 3 Juni. Tanggal 3 Juni. Kita lihat tanggal 3 Juni. Nah, syaratnya kita lihat nih, syaratnya. Karena ini ada hubungannya dengan dia akan mendapatkan diskon atau tidak si Toko Jaya. Kita lihat ya. Tanggal 3 15 hari apabila membayar kurang dari 15 hari akan mendapatkan diskon 3%. Jatuh tempo 30 hari. 15 hari. Kita lihat tanggal 3 ya ke tanggal 20 berapa hari? 17 hari. Karena si Toko Jaya ini membayarnya lebih dari 15 hari, maka dia tidak mendapatkan diskon sebesar 3%. Maka jurnal yang kita lakukan kan tanpa diskon ya untuk transaksi tanggal 20 ini ya, tanggal 20 itu adalah berapa nih transaksinya? Berapa piutangnya? Tanggal 3.
Tanggal 3 piutang dagangnya kita lihat 165 juta rupiah. 165 juta rupiah. Maka jurnalnya adalah perusahaan akan menerima kas dan perusahaan akan menghapus piutang karena piutangnya sudah dibayarkan oleh si Tokojaya. Piutang dagang. Berapa nilainya tadi? 165 juta. Di kreditnya sama. Kok nggak ada potongan? Ya nggak ada. Kan sesuai dengan syarat pembayarannya tadi, ya sesuai dengan syarat pembayarannya, dia bayar transaksi penjualannya tanggal 3 Juni. Tapi oleh si Tokojaya itu dibayarnya tanggal 20. Nah, kita lihat ini ya. Tanggal 20. Ini jaraknya berapa hari? 17 hari. Jaraknya 17 hari. Makanya si Tokojaya tidak mendapatkan diskon dari PT Intan Berlian. Jelas ya? Oke, lanjut. Terakhir, tanggal 22 menerima kas dari PT Teknik Abadi sebagai pelunasan hutangnya. Maksudnya piutang ya. Kita lihat PT Teknik Abadi. Nih, tanggal 12. Ya, syaratnya 3/10 N/30. Kalau bayar kurang dari 10 hari atau sama dengan 10 hari, dia akan mendapatkan diskon 3%. Jatuh tempo 30 hari. Kita lihat dari tanggal 12 Juni ya. Tanggal 12 Juni sampai tanggal 22 Juni ini berapa hari? 10 hari. Berarti dia masih mendapatkan diskon. Kalau misalnya 10 hari atau kurang dia masih mendapatkan diskon. Tapi kalau sudah 11 hari dia sudah tidak mendapatkan diskon. Oke, jurnalnya seperti apa? Kita langsung saja 22 Juni. Oke, di sini karena dia mendapatkan akan menerima uang tunai, maka di kasnya kita akan mendebet kas ya. Kita akan mendebet kas. Lalu seperti tadi ada potongan penjualan, lalu di kreditnya piutang dagang. Piutang dagang. Kita lihat tanggal 12. Berapa piutang dagangnya? Berapa piutang dagangnya? Jadi begini ya anak-anak. Kalau saat mencatat pembayaran piutang, itu yang harus kita lihat piutangnya dulu. Kalau misalnya dia melunasi piutang, angkanya berapa? Ya, angkanya dulu kita masukkan ke dalam pencatatan piutang dagang yang dikredit. Ini yang akan kita bayar. Karena kasnya itu harus dikurangi dengan potongan penjualan. Itu. Di sini kan potongannya 3%. Maka di sini 3% dikali 550 juta. Berapa jadinya? Nah, ternyata potongannya 16.500.000. 16.500.000, maka kas yang akan kita terima, perusahaan terima itu adalah 550 juta dikurang 16.500.000. Maka uang kas yang diterima oleh PT Intan Berlian itu adalah 533.500.000 rupiah. Ya, karena harus memberikan potongan ya sesuai dengan komitmen dengan PT Teknik Abadi, yakni memberikan diskon sebesar 3% apabila PT Teknik Abadi bisa melunasi pembayaran utangnya sebelum atau sama dengan 10 hari. Nah, sehingga menghapus piutang seluruhan yakni 550 juta, memberikan diskon 16.500.000 sehingga kita atau perusahaan menerima kembali atau menerima kas
sebagai bentuk pelunasan hutang hanya Rp533.500.000. Baik, ini kita lihat jurnalnya. Nah, ini seperti ini. Silahkan kalian pelajari, dicatat, dipelajari, dicatat, karena ini adalah materi produktif kalian. Kalau kalian tidak paham, kalian boleh telepon saya kapan saja, silahkan. Ya, kita jumlahkan hasilnya debit kredit harus sama, ya. 1.650.000.000, ya, kita dapatkan nilainya sama. Alhamdulillah. Nah, ini adalah transaksinya. Ya, kita sudah selesai. Bapak sudah selesai menjelaskan. Untuk hari ini ada tugas untuk kalian, tolong kalian kerjakan. Ini tugasnya. Perintahnya sama, ya. Buat jurnal transaksi penjualan kredit PT Megah Pratama sekarang. Permintaannya adalah buatlah jurnal umum atas transaksi penjualan di atas. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kalian tetap semangat untuk belajar. Semoga kalian sukses. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.